Iya yang udah datang semuanya, selamat siang semuanya. Oke. Oh ini supaya saya nggak nutupin, saya sebelah sini ya, sebelah sini ya. Waduh, susah juga lihat ya. Oke, nextnya. Oke ya, terima kasih sebelumnya untuk GFDL ya, Grand Friend Grand Line, komunitas yang luar biasa. Terima kasih ke Kevin, khususnya untuk supportnya dan tempatnya juga di Gado-Gado Koplo yang luar biasa. Terima kasih juga untuk para sponsor. Pak Alum udah naik belum nih? Thank you Pak Alum udah gadai ya, udah mensupport juga hari ini acaranya disupport sepenuhnya, jadi ikut acaranya gratis. Gila, keren bener ya. Sebenarnya ilmu yang mau diberikan mudah-mudahan tidak dianggap gratisan juga, karena ilmu yang saya dapat dari 17 tahun sebenarnya 17 tahun saya di dunia F&B, saya akan bagikan hari ini semuanya buat Bapak Ibu yang beruntung yang datang hari ini. Oke, ini judulnya Awas Jebakan Batman Bisnis Franchise. Emang apa sih jebakan Batman itu? Jadi jebakan Batman itu kebanyakan jong lah gitu ya, bahasanya jong ya. Jadi di bisnis franchise itu banyak sekali yang sudah kena masalahnya, kena jongnya tadi. Dan di bisnis franchise itu bukan bisnis main-mainan sebenarnya. Franchise itu harusnya tumbuh terus, jangka panjang, dan bisa tumbuh bareng-bareng bersama. Contoh franchise yang sudah ada yang besar di dunia kan sudah ada beberapa ya. McDonald gitu kan contohnya kan terus ya bertumbuh berjalan, mau mengalami segala macam serangan apapun ya sejauh ini masih cukup bertahan. Nah itu contoh yang dianggap franchise yang benar harusnya. Maka kita harus hindari nih jebakan-jebakan Batman-nya apa saja, dan saya harap di sini semua juga nantinya bisa juga menerapkan kalau mau bikin jadi franchisor ya jangan membuat jebakan ini gitu harusnya, dan kalau mau mengambil franchise juga jangan sampai kena jebakan Batman gitu ya. Oke, next dulu nih. Wah ini tadi udah diperkenalkan ya sama MC yang cantik ini. Jadi saya 17 tahun di F&B, tidak langsung franchise awalnya ya. Awalnya saya juga buat-buat dulu, gagal-gagal dulu. Mungkin seperti Bapak Ibu yang punya usaha juga begitu, tidak langsung sukses ya. Terus experience saya lumayan yang cukup besar. 2015 namanya WhatsApp Cafe. Waktu itu saya membuat Indomie menjadi lebih naik lagi ya, menjadi Indomie kekinian. Kalau dulu Indomie terkenalnya internet, saya membawa hashtag Indomie kekinian. Saya buat lebih naik lagi, kenapa? Karena saya anggap itu makanan sejuta umat, makanan mahasiswa, warmindo tumbuh di mana-mana. Jadi saya buat waktu itu. Nah, ya syukur puji Tuhan ya, akhirnya bisa berkembang maju waktu itu, namanya WhatsApp Cafe, dan lumayan banyak yang niru. Salah satunya yang niru ya, yang lumayan terkenal. Ya. Ada juga Indomie kekinian lain yang akhirnya membuat yang sama dengan saya. Itu yang lumayan booming. Ada beberapa yang lain yang tadi sudah disebutkan. Kalau saat ini yang masih lagi hits itu Burger Bangor ya. Burger Bangor saya bantu untuk konsultannya. Saya bukan foundernya, ada foundernya ya yang hebat-hebat juga. Saya membantu untuk pertumbuhan franchise-nya. Ya, saat ini udah dipegang profesional semua, 500 cabang seluruh Indonesia. Burger Bangor. Kalau ada yang kepikiran, oh itu punyanya Denny Sumanto, bukan, salah. Itu cuma brand ambassador. Jadi ownernya bukan Denny Sumanto. Terus ada lagi Ayam Forever, mungkin pernah dengar juga, fried chicken merah, ya, fried chicken tapi warnanya merah. Itu saya bareng sama Rian Demasif. Ya, ini under Kaya Group, saya juga founder di Kaya Group. Dan selain Ayam Forever di Kaya Group ada juga TikToknya, ya, TikTok seperti panggang begini. Yang terbaru saya baru buka 1 bulan yang lalu. Nah ini saya mengundang semua ya di sini untuk hadir datang. Kalau pas kebetulan ada sayanya, all you can eat, makan gratis. Kalau pas nggak ada sayanya bayar. Ya, namanya Sego Tempong Negoro. Sego Tempong Negoro. Nah, Sego Tempong Negoro ini saya mengangkat makanan Banyuwangi, sego tempong, nasi tempong. Kalau yang terkenal tuh di Bali, tempong Indra, ada tempong pink gitu ya. Tapi saya membawa ke Jakarta, walaupun udah ada di Jakarta beberapa tempong juga. Kenapa namanya Negoro ya? Itu ya satu menggambarkan negara gitu ya. Kedua adalah saya kerjasama dengan Vicky Niti Negoro.
Jadi saya kerjasama dengan Vicky Nitinegoro sama King Abdi, Master Chef Indonesia yang nyentrik banget, bisa dicek ya. Gemuk-gemuk tatoan, wah, ya. Dulu gimbal rambutnya, sekarang udah potong. Jadi kerjasama dengan 2 artis juga. Puji Tuhan lagi hari ini sampai saat ini ramai terus dan FYP terus, tapi belum di-franchise-kan. Ini saya mau kasih contoh yang bagus franchise, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Ya, jadi baru 1 bulan belum di-franchise-kan, tapi sudah ramai sekali. Karena kenapa? Makanannya sangat cocok, harganya juga murah. Makanannya nasi, ayam, sambal, siapa yang nggak suka? Gitu ya, jadi semua orang suka. Nanti mampir ya, Jakarta ya. Oke, itu profilnya udah cukup lah. Next. Cara menduplikasi usaha. Oke, saya bicara tentang franchise dulu. Di sini siapa yang bisa kasih saya gambaran menurut saya franchise itu apa? Ya, boleh. Ada hadiah-hadiah kasih. Oh ada ya, langsung ya ini ya. Oh ya, yuk dapat hadiah. Oh, gitu ya, boleh ya. Ada? Yuk, Pak, Bapak yang baju kemeja merah, silakan. Ada mic? Ya, kalau terima kasih kesempatannya Pak Iman. Ya. Kalau menurut saya sih franchise itu kayak kita beli satu perusahaan yang namanya, kita nepeng nama dia, terus ini semuanya itu diurus oleh pihak sana gitu loh. Kita bisa kayak zaman sekarang ada automation, jadi cuma tinggal setor dana, kita dari sana pihak sana janji kasih berapa atau bahkan returnnya berapa lama gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi bukan ya kayak beli owner lah, tapi kita nggak perlu buka modal dari awal gitu istilahnya. Oke, siap Pak. Lumayan penjelasannya. Oke, kita beri tepuk tangan Pak. Ya, silakan dapat hadiahnya. Oke, jadi untuk franchise itu saya ada tulis di sini ya. Nah, saya tulis di sini nih. Berdasarkan PP nomor 42 tahun 2007. Jadi saya dasarnya jelas ya. Ada PP-nya. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Jadi perorangan boleh, PT juga lebih bagus ya. Terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha. Jadi ada ciri khasnya ya, jangan nyontek ya. Dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Jadi ini berdasarkan PP dulu ya. Berdasarkan PP dulu, ada poin-poin pentingnya di sini. Ya, poin-poin pentingnya sudah pasti. Pertama, punya sistem, punya sistemnya. Lalu sistem itu SOP-nya, berarti SOP-nya jelas. Kalau SOP-nya belum ada, belum buka udah franchise, SOP-nya dari mana? Mungkin jago bikin SOP, mungkin bisa juga ya, ngecap-ngecap SOP bisa juga. Itu udah pasti jebakan satu ya. Jebakan pertama tuh. Terus habis itu punya ciri khas usaha. Tadi saya udah nyebut ya, jangan nyontek. Banyak banget ya yang nyontek. Ciri khas usahanya apa? Itu harus jelas dulu. Kalau ciri khas usahanya aja nggak ada, sama dengan yang lain, gampang sekali itu untuk diduplikasi oleh orang lain. Buat apa kita franchise Pak ya? Jadi daripada kita franchise ya, mendingan kita juga menduplikasi aja, bikin sendiri. Karena ada biaya yang harus kita bayar, gitu ya. Terus dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba tadi. Jadi kita SOP-nya boleh kita pakai, ada perjanjiannya. Namanya boleh kita pakai, ada perjanjiannya. Itu adalah kalau mau dibilang apa arti franchise menurut PP nomor 42 tahun 2007 ya. Kita back dikit ya. Nih. Franchise itu banyak diasumsikan untuk orang itu, untuk franchisornya ya, bukan franchise-nya, adalah untuk menduplikasi usaha. Ya, kita punya satu sistem, kita punya satu brand, Sego Tempong Negoro misalnya. Brand kita bagus nih, rame. Tapi kalau kita mau buka cabang berikutnya, ya kita nunggu lah. Paling cepat berapa bulan gitu ya. Sampai ada modal lagi, kita buka lagi yang kedua, buka lagi yang ketiga, buka lagi yang keempat. Tapi itu mungkin bisa dibilang terbatas karena tangan kita mungkin nggak cukup panjang untuk menjangkau seluruh Indonesia. Tapi untuk penggandaan usaha yang kita bisa kerjasama, mungkin ada orang yang punya lahan di daerah Kalimantan, Pontianak misalnya, yang punya di daerah Medan misalnya, maka kita bisa memfranchise-kan. Itu cara menduplikasi usaha, salah satu caranya, ya, yaitu buka cabang sendiri tadi, merger kerjasama dengan di sana mungkin ada juga yang resto yang kita mau kerjasamakan bisa, ada juga lewat akuisisi biar cepat,
resto-resto yang kecil-kecil yang lagi nggak jalan kita akuisisi terus kita jadiin Sego Tempong Negoro bisa juga. Terus ada juga cara franchise tadi dengan cara franchise dan business opportunity. Nah ini menarik ya, ada franchise, ada kemitraan. Bahasa Indonesia-nya franchise apa tuh? Bahasa franchise kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia franchise sebenarnya kemitraan. Cuma kalau di Indonesia itu pintar-pintar pengusahanya, ya supaya nggak dibilang franchise, bilangnya kemitraan, padahal sama artinya. Tapi dalam arti yang di bahasa Inggris dibagi dua, franchise dan business opportunity. Jadi sebelum masuk franchise, maka dianggapnya business opportunity. Saya jelaskan ini ya, kalau yang berminat catat silakan, yang mau dihafal silakan. Jadi untuk franchise yang diatur oleh pemerintah, saya bawanya yang berat-berat dulu ya, ntar yang ringan lah. Jadi yang diatur oleh pemerintah adalah harus memiliki surat tanda pewaralaba, pendaftar waralaba. Jadi kalau tidak punya STPW, maka tidak dianggap boleh memfranchise. Ya, jadi harus ada suratnya kalau mau franchise. Jadi kalau dia bilang saya franchise tuh, saya franchise nih. Ya brand saya aja lah misalnya, saya franchise Tempong Negoro, mana surat STPW? Kalau tidak ada, berarti dia tidak punya hak untuk memfranchise. Ya, bagaimana cara membuat STPW itu di Menteri Perdagangan buatnya, dan itu minimal harus sudah buka 5 tahun dulu. Jadi kalau usahanya masih di bawah 5 tahun, nggak boleh buat STPW, belum cukup umur katanya. Ya, jadi usahanya harus teruji dulu, ya harus 5 tahun dulu, dan harus terlihat ekspansinya, memberikan laporan keuangannya. Jadi laporan keuangannya harus diberikan. Kalau laporan keuangannya nggak diberikan, wah begitu ada yang franchise rugi gimana? Ya, jadi udah dilindungi sama pemerintah sebenarnya. Jadi franchise yang benar harus menguntungkan. Nanti ada SOP yang diberikan, surat perjanjiannya nanti seperti apa, itu diatur oleh Menteri Perdagangan ya, oleh tanda STPW. Jadi kalau sudah pegang STPW itu sudah aman, harusnya menguntungkan, menjanjikan, harusnya. Ya. Jadi kalau sudah 5 tahun Bapak Ibu punya usaha boleh kalau mau daftar STPW. Nanti yang mengambil franchise-nya juga harus membuat surat STPW juga bahwa sudah boleh memiliki franchise-nya si A. Karena si A sudah punya STPW, saya mengambil franchise-nya, franchisee, saya juga harus bikin STPW. Oke, sampai sini jelas ya, Pak Ibu ya. Oke, jadi itu yang diatur oleh pemerintah. Lalu bagaimana yang dalam 1 tahun sudah franchise 100, dalam 3 tahun sudah 500? Nah, ini jebakan Batman-nya. Jadi dianggap belum layak franchise, tidak dilindungi oleh aturan pemerintah. Itu adalah business opportunity. Nah, yang terakhir, business opportunity. Jadi kalau ada yang menawarkan di pameran franchise, lalu dia menyatakan saya franchise ini. Ya, sekarang Bapak Ibu udah bisa jawab. Ada STPW-nya nggak? Kalau nggak ada, berarti namanya bukan franchise Pak. Ini namanya kemitraan atau business opportunity. Ya. Nah kalau business opportunity bisa aja saya sama Kok Kelvin nih. Oh, saya mau punya usaha nih. Apa makanan ayam nih gitu ya. Saya mau jualan ayam. Kok mau nggak ambil brand saya? Ya, boleh aja ya. Namanya kerjasama antara 2 orang. Saya punya opportunity, Kok Kelvin mengambil opportunity dari saya. Itu namanya business opportunity. Dilindungi berdasarkan surat perjanjian saja. Tidak ada surat yang diatur oleh pemerintah dan lain-lain. Pada saat ada ya, apa ya bilangnya, pelanggaran di perjanjiannya gitu ya, fraud lah ya bahasanya gitu. Ya diselesaikan antar pihak, bukan diselesaikan dengan melibatkan kementerian dan lain-lain. Ya paham ya? Jadi banyak yang akhirnya franchisee dirugikan, tidak punya kekuatan hukumnya. Jelas, karena franchisornya belum layak untuk franchise. Kitanya sudah mengambil franchise. Tapi jangan takut ya, ini serem-seremnya dulu ya. Jangan takut ya mengambil franchise ya. Ini untuk sebagai gambaran aja. Itu yang resmi dan itu yang benar seperti itu. Boleh nanti di cross check ya. Oke, saya lanjut dulu sebelum saya masuk ke yang lain. Sebelum franchise tadi sudah. Oke, elemen utama dalam franchise.
Ya, ini kalau kita bicara franchise atau business opportunity sudah bisa juga membuat seperti ini. Oke, kalau kita mau mengambil sebuah franchise, pastikan ada satu kontrak franchise-nya. Ya, jangan hanya mengambil sudah. Dan ini banyak loh nggak ada kontraknya. Ya, contoh misalkan pernah yang punya Instagram ya, nah lihat mungkin ada pop up gitu ya. Es cendol 3.500.000 gitu. Kita muncul pop up link gitu. Apa? Sihlin KW gitu ya. Ya harganya 3 juta gitu. ST Solo ting 1,5 juta. Tidak ada perjanjian bisnisnya. Coba aja bayar transfer deh 1,5 dikirim udah. Nggak ada perjanjian bisnisnya. Perjanjian bisnisnya mungkin notarisnya lebih mahal daripada 1,5 juta. Jadi nggak ada perjanjian bisnisnya. Ya, itu satu. Kedua, biaya franchise. Ada biaya franchise-nya. Biaya franchise itu artinya Bapak Ibu punya brand. Brandnya sudah lumayan bisa di-franchise-kan atau bisnis opportunity kan, sudah bisa di kemitraan. Berarti ada harganya brand ini. Kalau ada yang bilang nggak ada franchise fee-nya, lalu larinya kemana? Gitu. Berarti ya dia tidak menghargai brandnya sendiri. Biasanya ada franchise fee-nya, membayar sejumlah uang untuk menghargai brandnya. Jangan ke campur, ada dua. Satu ada yang namanya license fee. Ya, satu lagi franchise fee. Nah, udah beda, ada dua ya. License fee hanya membayar license-nya saja. Franchise fee biasanya ditambahkan item-item tertentu. Baik itu barang menjadi paket franchise. Namanya franchise fee. Paket franchise. Ada juga yang menambahkan itemnya termasuk training. Jadi apa internal knowledge ya. Jadi yang ditambahkan termasuk menambahkan training A, training B, termasuk SOP ini ya itu boleh franchise fee. License fee bagian dari franchise fee. Ya. Jadi ada license fee, ada franchise fee. Semoga nggak terlalu berat ya. Oke, jadi gambarannya adalah seperti itu ya, harus ada biaya yang harus dibayarkan. Terus berikutnya merek dagang. Nah, jadi kalau mau franchise harus lihat hakinya didaftarkan atau tidak. Banyak loh yang kisruh-kisruh gara-gara brand. Masalahnya yang sudah ngambil gimana? Saya nggak sebut berarti ya, tapi intinya geprek-geprekan lah ya. Yang sudah ngambil franchise-nya, ternyata hakinya belum beres, masih sengketa. Gimana itu? Kita sudah ambil, aduh ada yang nyebut lagi. Jadi gimana caranya? Kita udah ambil, tapi kita kan berharap dengan brand itu, tapi brand itu kemudian kalah lagi. Akhirnya bermasalah semua, tutup semua, dan orang sudah tidak trust. Akhirnya nggak ada yang beli lagi. Drop. Nah ini hati-hati terjadi sudah di Indonesia. Ya. Jadi hakinya pastikan sudah terdaftar dulu. Kalau perlu tanyakan sertifikat hakinya. Mendaftarkan sertifikat haki 2 tahun. Ya, tetapi pendaftar pertama yang biasanya datang. Jadi bisa juga sebelum 2 tahun ditunjukkan surat sudah mendaftarkan. Ya, haki ya, hak kekayaan intelektual. Oke, lalu sistem operasionalnya harus ada SOP-nya. Nah, saya ada beberapa kali ke pameran franchise. Ini juga salah satu jebakan juga menurut saya. Ya, jadi kalau ke pameran franchise itu macam-macam jualannya. Tiba-tiba ada brand A, B, C, D, banyak sekali. Saya bilang nih baru terus. Dan paling pameran franchise nanti Agustus ada pameran franchise ya. Silakan main-main. Nah, jadi di pameran franchise itu tiba-tiba muncul brand-brand baru. Lalu pertanyaannya adalah biasanya saya suka ngetes, karena kan saya sebagai pembeli juga, saya tanya gitu. Saya datang, saya tanya, dan saya tanyakan gini, nanti kalau misalkan ada beli bahan baku, belinya kemana? Oh bebas aja, silakan beli dari mana aja boleh. Saya udah tanya kok boleh beli di mana aja. Bagi yang nggak paham, enak bener ya. Saya bisa beli di mana aja, nggak perlu beli di Anda ya. Oh boleh beli di mana aja, tapi bagi saya itu sudah pelanggaran gitu, sudah jebakan banget itu. Kenapa? Karena berarti dia tidak menjaga standarisasi. Kalau nggak menjaga standarisasi, tidak ada SOP-nya. Oke, nanti kalau saya mau penambahan menu-menu baru gimana? Boleh, silakan aja ditambah. Jualannya misalnya apa tadi, burger gitu ya. Saya mau nambah pizza boleh, oh tambah aja silakan. Saya mau nambah minumannya es cendol boleh aja. Padahal nggak nyambung, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ, ini sudah tanda tanya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan semuanya dibebasin, ini ada apa-apanya. Lo kan dibebasin semua, jangan-jangan mau kabur ini. Habis saya beli kamu hilang nih. Ya karena semuanya dibebasin gitu. Mau beli apa dibebasin, mau beli apa dibebasin. Nah,
Dari situ kelihatan bahwa tidak terstandarisasi dan tidak ada SOP-nya. Pada saat tidak ada SOP-nya, maka pasti akan mempengaruhi ke performance bisnis kita pada saat kita buka sebagai franchise. Oke, dukungan pusat. Nah, ini menarik juga. Pernah dengar ada yang namanya royalty fee? Nah ya, oke. Jadi biaya-biaya yang timbul biasanya pertama paket franchise, ya bisa dibilang franchise fee-nya berapa. Ada juga license-nya berapa. 3 tahun 100 juta kayak gitu ya. Ada yang 5 tahun 500 juta gitu. Jadi franchise fee-nya berapa? Menjual paket fried chicken gitu ya. Ayam forever fried chicken 15 juta. 15 juta ini berarti paket. Sudah termasuk apa saja. Tapi kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan pada saat kita sudah buka. Pada saat kita sudah buka, apa tuh yang keluar? Yaitu royalty fee. Oke, saya jelaskan dulu dari sisi franchisor. Jadi kalau franchisor itu pertama, satu menghargai license-nya saya, nama hakinya saya dengan adanya license fee. Selama bertahan sekian tahun, itulah yang menjadi harusnya dibayarkan ke kita sebagai franchisor. Itu keuntungannya. Nah biasanya dipakai buat reinvest. Kantornya dari kecil jadi makin gede kan. Terus sekarang ada pengolahan sendiri kan, supaya bahan bakunya lebih bagus lagi. Ya, nah itu digunakan untuk itu atau buat dividen biasanya. Yang kedua adalah keuntungan dari penjualan bahan baku. Jadi kita bahan baku pasti diambil untung sama si franchisornya, tapi selama masih masuk akal. Yang dicek adalah estimasi bisnisnya ya, dicek hitung-hitungannya. Pada saat dicek hitung-hitungannya, kalau di situ dibilang COGS 50%, ya 50%, maka nanti waktu hitung-hitungan jual bahan baku ke kita sebagai franchisee harus dihitung di 50% atau ke bawah. Jangan mau dibohongin ya. Kadang-kadang gini, bahan bakunya dimahalin. Oh, franchise-nya murah. Wah, murah, terus nggak ada royalti tiap bulan. Tapi bahan bakunya dicekek Bapak Ibu. Harganya dinaikin. Wah, itu ya. Itu jebakan keberapa di list? Ya, jadi banyak dinaikin tiba-tiba. Jadi kita mau jualannya susah karena bahan wajib ambil dari pusat. Wajib loh. Kalau enggak melanggar, ya. Tapi dinaikin harga. Nah, cara mengcounternya adalah dihitung. Oke, setelah jadi makanannya, jadi satu porsi baksonya, dibilang COGS 50%, jualannya 20.000. Kalau saya pakai bahan baku, modalnya harusnya 10.000 paling tinggi. Kalau bisa 8.000 gitu kan. Nah paling tinggi ternyata 10.000. Ternyata setelah dihitung karena baksonya wajib ambil sama dia dan mahal, 20.000 modalnya 18.000 Bapak Ibu. Ya sudah, kita cuma nguntungin dia. Ya, nah ini namanya jebakan juga fraud dalam bisnis. Memang di awal nggak dibuka ya. Pada saat kita bertanya di counter, kita mau ambil franchise itu nggak dibuka tuh. Kalau saya beli jelly-nya berapa? Saya beli powder minumannya berapa? Saya beli ini nggak dibuka. Apalagi ada instrumen lain yang ambil dari pusat hanya A, B, C, D, E. Nanti FGH-nya ambilnya di supplier lain. Kita harus tahu harga di supplier lainnya berapa ya kalau ke kita. Harus ya, gitu ya. Jadi kalau mau ambil franchise hati-hati ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Nanti DM saya juga boleh. Ntar saya bantuin. Ya. Jadi dilihat hitungan bisnisnya seperti apa. Ditulis di situ COGS. COGS itu cost of goods sales. Jadi dia harga waktu bahannya itu kita beli berapa gitu ya. 10.000 tadi, maka boleh dijual 20.000. Karena COGS-nya ditulis 50. Ada yang tulis COGS 30, ya udah lebih enak. Ada yang tulis 60. Nah, tanda tanya nih kalau udah 60. Karena maksimal makanan 50%. Maksimal minuman 35%. Maksimal. Ya, ada yang COGS-nya makanan 30%. Bagus. Ya, kalau dijual harganya agak tinggi, biasanya harusnya lebih tebal keuntungannya. Kalau mie gacoan susah. Berat, ya. Sego Tepung Negoro susah karena saya jualnya murah. Tapi kira-kira jangan lebih dari 50 rata-ratanya. Nah, nanti mungkin ada produk-produk yang 52, 53. Ada produk-produk yang 45, ada yang 40. Boleh, kita masih tolerir, kita masih terima karena rata-ratanya nanti 50%.